Hurairah adalah sahabat mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kepercayaan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk bertugas menjaga harta zakat. Pada suatu malam, ketika Abu Hurairah sedang berjaga, beliau mendengar ada suara gaduh dari tempat penyimpanan harta zakat tersebut. Rupanya beliau melihat ada seseorang yang datang dan mengambil sebagian makanan. Dan karena terburu-buru, sebagian makanan tersebut ada yang tertumpah. Abu Hurairah dengan sigap segera menangkap orang tersebut. Abu Hurairah pun berkata, "Demi Allah, aku benar-benar akan mengadukanmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian orang tersebut berkata sembari menghibah, "Aku ini benar-benar dalam keadaan yang sangat susah. Aku membutuhkan makanan ini. Keluargaku juga sangat membutuhkan makanan ini." Karena merasa kasihan dengan orang tersebut, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu membiarkannya pergi. Keesokan paginya, Abu Hurairah bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah bersabda, "Apa yang engkau lakukan kepada orang yang engkau tangkap semalam, wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Wahai Rasulullah, dia mengeluhkan kebutuhannya dan keluarganya. Maka saya kasihan padanya dan saya melepasnya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya dia berbohong kepadamu dan dia akan kembali lagi." Abu Hurairah meyakini sabda Rasulullah tersebut. Beliau tahu kalau orang yang mencuri harta zakat itu akan kembali lagi. Pada malam harinya, Abu Hurairah sudah bersiap. Beliau meningkatkan kewaspadaannya dan mengintai keadaan dengan seksama. Dan ternyata benar, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pencuri harta zakat itu datang lagi. Dengan sigap, Abu Hurairah kembali menangkapnya. Beliau kembali berkata kepada pencuri tersebut, "Sungguh, aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Pencuri tersebut kembali menghibah kepada Abu Hurairah, "Biarkanlah aku. Sungguh, saya orang yang tidak mampu. Saya sangat membutuhkan makanan ini. Keluarga saya juga sangat membutuhkannya. Biarkanlah saya tidak akan mengulangi lagi." Karena merasa kasihan, Abu Hurairah kembali melepaskan pencuri tersebut. Keesokan paginya, Abu Hurairah kembali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, "Apa yang engkau lakukan kepada orang yang engkau tangkap semalam, wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah kembali menjawab, "Wahai Rasulullah, dia mengeluhkan kebutuhannya dan keluarganya. Maka saya kasihan padanya dan saya melepasnya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya dia berbohong kepadamu dan dia akan kembali lagi." Abu Hurairah meyakini sabda Rasulullah tersebut. Pada malam harinya, Abu Hurairah kembali bersiap. Beliau meningkatkan kewaspadaannya dan mengintai keadaan dengan seksama. Dan ternyata benar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pencuri harta zakat itu datang lagi. Dengan sigap Abu Hurairah kembali menangkapnya. Beliau kembali berkata kepada pencuri tersebut, "Sungguh, aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang terakhir. Kamu sudah melakukan ini sebanyak 3 kali, dan kamu sudah berjanji tidak mengulanginya lagi. Tapi kamu berdusta, kamu melakukannya lagi."
Lalu pencuri itu berkata, "Lepaskanlah aku, biarkan aku pergi. Sungguh, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi manfaat kepadamu." "Apa kalimat tersebut?" tanya Abu Hurairah. Pencuri itu menjawab, "Apabila kamu hendak tidur di malam hari, bacalah ayat kursi. Niscaya engkau senantiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setan tidak akan mendekatimu di pagi hari." Lalu Abu Hurairah melepaskan pencuri itu. Keesokan paginya, Abu Hurairah kembali bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, "Apa yang kau lakukan kepada orang yang kau tangkap semalam, wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Wahai Rasulullah, ia mengajariku suatu kalimat yang jika aku baca, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi manfaat kepada aku, sehingga aku melepaskannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, "Apa kalimat tersebut?" Abu Hurairah menjawab, "Orang itu mengatakan kepadaku, jika aku hendak pergi tidur di malam hari, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai. Dengannya Allah akan senantiasa menjagaku, dan setan pun tidak akan mendekati hingga pagi hari." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yang orang itu katakan benar, meskipun dia seorang pembohong." Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, "Tahukah engkau dengan siapa engkau bercakap selama 3 malam ini, wahai Abu Hurairah?" "Tidak ya Rasulullah," jawab Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia adalah setan." Kisah ini menunjukkan salah satu keutamaan dari membaca Al-Quran dan ayat kursi, yaitu Allah akan menjaga kita dari gangguan setan. Kebaikan adalah kebaikan, meskipun diucapkan oleh orang yang mungkin kita anggap kurang baik. Dan sebagai hamba Allah yang beriman, kita harus berusaha untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita pelajari. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم